Cerebral palsy merupakan gangguan gerak dan postur tubuh non-progresif yang disebabkan karena kelainan dan kerusakan otak pada saat proses perkembangan otak pada janin dan bayi, serta bersifat permanen. Setelah mengetahui apa itu cerebral palsy, selanjutnya saya akan memaparkan apa sih penyebab dari kejadian cerebral palsy. Nah, cerebral palsy ini dapat disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor penyebab selama kehamilan atau yang disebut dengan masa prenatal. Pada masa prenatal, kejadian yang banyak menyebabkan cerebral palsy yaitu berat bayi lahir rendah atau BBLR, asfiksia lahir, dan infeksi saat melahirkan yang dapat meningkatkan risiko gangguan fungsi saraf. Yang kedua, ada faktor penyebab selama kelahiran atau yang disebut dengan masa perinatal. Pada masa perinatal, yang banyak menyebabkan kejadian cerebral palsy itu ada asfiksia lahir, aspirasi mekonium, pendarahan antepartum, kelahiran yang lama, kelahiran sungsang, operasi seksio cesarean emergensi, dan kelahiran dengan menggunakan alat bantu. Faktor ketiga ada faktor penyebab setelah kelahiran atau yang sering disebut dengan masa postnatal. Pada masa postnatal, kejadian infeksi dan kejadian trauma itu yang banyak menyebabkan kejadian cerebral palsy. Contoh dari kejadian infeksi itu ada septisemia, meningitis, dan meningoencephalitis. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan anak cerebral palsy. Karakteristik anak cerebral palsy mulai terlihat pada usia 3 atau 6 bulan. Ciri karakteristik umum anak cerebral palsy antara lain: yang pertama, perkembangan motorik yang lambat. Yang kedua, refleks tubuh yang sudah seharusnya hilang saat bertambahnya usia, seperti refleks menggenggam tangan dan berjalan jinjit ataupun merangkak dengan satu kaki diseret. Yang ketiga, terjadi kekakuan atau kelemahan otot. Yang keempat, gerakan tubuh acak dan tidak terkendali. Dan yang terakhir adalah terjadi masalah keseimbangan dan koordinasi. Cerebral palsy dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, spasticity, yakni anak mengalami kekakuan atau ketegangan otot yang menyebabkan gerakan menjadi lambat. Yang kedua, atetosis, yakni anak mengalami gerakan tidak terkontrol. Yang ketiga, ataksia, yakni anak mengalami gerakan tidak terkoordinasi dan kehilangan keseimbangan seperti mengalami kesulitan untuk duduk ataupun berdiri. Yang keempat, tremor, yakni anak mengalami tegang otot di seluruh tubuh sehingga saat berjalan terlihat kaku seperti robot. Yang kelima, rigidity, yakni anak mengalami gerakan-gerakan kecil tanpa disadari dengan irama tetap. Dan yang keenam, campuran, yakni anak mengalami beberapa jenis kelainan cerebral palsy. Terapi yang umumnya dilakukan untuk anak dengan cerebral palsy yaitu terapi okupasi. Terapi okupasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan fungsional dan meningkatkan keterampilan yang diperlukan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Kegiatan terapi okupasi meliputi bermain, keterampilan motorik halus seperti menulis, dan perawatan diri seperti makan dan berpakaian. Yang kedua yaitu terapi fisik. Terapi fisik adalah suatu rehabilitasi penyesuaian fisik dengan pelatihan dan penguatan otot besar yang terletak di lengan, kaki, dan abdomen. Tujuan dari terapi fisik ini yaitu untuk memaksimalkan pengendalian fungsi tubuh atau meningkatkan fungsi motorik kasar. Yang ketiga yaitu terapi wicara. Terapi wicara berfungsi agar anak tetap mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan secara wajar, tidak mengalami gangguan psikososial, serta mampu meningkatkan hidup yang optimal. Pada umumnya, anak dengan cerebral palsy mengalami gangguan perkembangan berbicara, sehingga terapi ini penting untuk diberikan agar anak tersebut dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu terapi hidro atau air. Terapi air sangat berguna bagi anak yang memiliki gangguan, terutama gangguan gerak akibat kekakuan. Pada anak yang mengalami kesulitan bergerak, ketika di air umumnya akan lebih mudah bergerak, sehingga diharapkan kekakuan anak akan berkurang karena adanya bantuan berupa dorongan air yang sifatnya bisa melenturkan gerak tubuh. Pengaturan diet pada anak cerebral palsy. Pertama, energi. Kebutuhan energi merupakan langkah awal intervensi nutrisi pada anak cerebral palsy. Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Kedua, karbohidrat. Rekomendasi asupan karbohidrat pada anak cerebral palsy yaitu 50-60% dari total kebutuhan energi atau 130 gram per hari.
Ketiga, lemak. Rekomendasi asupan lemak pada anak cerebral palsy yaitu 30% dari kebutuhan energi harian. Keempat, protein. Rekomendasi asupan protein pada anak cerebral palsy sebanyak 2 gram per kilogram per hari. Kelima, serat. Rekomendasi asupan serat pada anak cerebral palsy sebanyak 25-30 gram per hari. Keenam, vitamin D. Rekomendasi asupan vitamin D sebagai berikut. Vitamin D berperan untuk membantu metabolisme tulang. Vitamin D terdapat pada minyak ikan, susu, hati, kuning telur, dan berjemur 15-20 menit di bawah paparan sinar matahari pagi. Terakhir, kalsium. Rekomendasi asupan kalsium sebagai berikut. Kalsium berperan penting pada tulang dan relaksi otot serta berfungsi mengatur enzim. Makanan yang kaya kalsium yaitu susu atau olahan dari susu dan sayuran daun berwarna hijau tua. Selanjutnya ada tips menyiapkan makanan bagi anak dengan cerebral palsy. Anak dengan cerebral palsy cenderung memiliki kesulitan dalam mencerna makanan padat, sehingga makanan yang dianjurkan yaitu makanan dengan bentuk pure. Nah, makanan dengan bentuk pure atau bertekstur lembut tersebut dapat memudahkan anak dalam mengunyah dan menelan makanan yang kita siapkan. Untuk makanan yang dihindari ada daging. Kenapa daging? Karena daging memiliki tekstur yang padat. Untuk yang kedua ada santan, yang ketiga ada mentega, yang keempat ada keju ataupun olahan keju. Nah, untuk makanan yang dianjurkan yaitu ada sayur dan buah yang mengandung vitamin C seperti jeruk, nanas, tomat, mangga, buah naga, dan apel. Nah, untuk sayur itu ada bayam, daun pepaya, daun ubi, dan kol. Selain itu juga ada alpukat, minyak zaitun, minyak almond, kacang-kacangan, chia seed, biji gandum, dan ikan salmon. Untuk pengaturan posisi tubuh, pengaturan posisi tubuh yang optimal pada saat makan dapat dilakukan dengan cara mengatur posisi duduk tegak 90 derajat, serta posisi kepala anak dapat disesuaikan dengan kenyamanan anak saat makan. Selain itu, juga penggunaan kursi dan fasilitas makan dapat mempengaruhi proses makan pada anak dengan cerebral palsy. Langkah yang pertama, panaskan margarin untuk menumis. Setelah margarin panas, tumis bawang putih, bawang merah, dan daun salam hingga harum. Masukkan tempe, kemudian diaduk. Tambahkan ayam yang telah dipotong-potong, diaduk dan ditumis hingga berubah warna menjadi kekuningan. Setelah itu, masukkan labu siam yang telah diserut dan ditumis hingga labu siam tersebut layu. Kemudian, tambahkan 400 ml air dan masak hingga air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan 1 centong nasi yang telah disiapkan, kemudian diaduk. Tambahkan tomat yang telah dipotong-potong, kemudian diaduk. Lalu, masukkan 1 butir telur ke dalam panci tersebut dan diaduk hingga rata. Setelah itu, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula, kemudian diaduk hingga campur merata. Masak hingga air di panci sedikit surut. Setelah air menyurut, matikan kompor dan dinginkan. Masukkan masakan ke dalam chopper atau penghalus, kemudian dihaluskan sesuai dengan kemampuan anak. Dan bubur siap disajikan. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan 1-2 sendok makan minyak zaitun.